Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Fitria, CGP Angkatan 11 dari Kota Solo, Sumatera Barat. Kali ini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Ade Elma Adi, pengampu mata pelajaran matematika. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana Bu Ade kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk guru matematika harus sehat. Iya, alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu ya. Amin. Ya, apapun keadaannya, kondisinya harus tetap semangat. Insya Allah. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ade sudah hadir kali ini sesuai dengan janji kita sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan melakukan praktek pra-supervisi, pra-observasi sebelum melakukan kegiatan supervisi akademik. Nah, baik Bu Ade, sebelum kita melakukan supervisi akademik, jadi ada beberapa hal nanti yang akan kita bicarakan terlebih dahulu. Jadi kegiatan ini namanya pra-supervisi. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu nanti saya sampaikan kepada Bu Ade. Sebenarnya tujuan supervisi akademik ini adalah bagaimana kita sebagai guru itu belajar mengenai pengembangan performa kita di dalam kelas. Dan kemudian supervisi ini mendorong individu untuk mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Jadi kita belajar untuk bagaimana cara pengembangan diri kita di dalam kelas terhadap anak murid kita. Kemudian yang berikutnya merupakan sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian siklus supervisi yang akan kita lakukan ada 3 siklus klinisnya. Yang pertama pra-observasi sebagaimana yang kita lakukan hari ini ya Bu Ade, di mana supervisor akan melakukan percakapan awal untuk membangun hubungan antara saya sebagai supervisor dan Bu Ade ya yang akan disupervisi. Kemudian baru nanti tahapan berikutnya observasi, yang mana saya sebagai supervisor akan mengamati kegiatan Bu Ade di dalam kelas. Nah, yang berikutnya baru nanti pasca observasi ya Bu Ade. Nanti pada kegiatan pasca observasi ini kita akan melakukan kegiatan refleksi. Nah, begitulah tujuan dari siklus supervisi ini Bu Ade. Nah, jadi kira-kira dari yang kita bahas sebentar ini ada pertanyaan nggak Bu Ade? Berarti harus ada RPP, ada yang Ibu periksa, ada semuanya perlengkapan PPM harus ada ya Bu ya? Iya Bu Ade. Seperti yang kayak supervisi biasanya juga. Iya. Boleh saya lihat perangkat pembelajarannya Bu Ade? Ini. Oke, jadi nanti kira-kira tujuan pembelajaran Bu Ade apa ya Bu Ade mengenai materi yang nanti akan diajarkan di dalam kelas? Rencananya pertemuan itu tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Karena di waktu SMP kan udah belajar, jadi kita kan pengembangan aja lagi, mungkin bisa langsung barisan dan deret. Nah di situ tujuannya nanti anak itu membandingkan antara yang akan diapakan, yang membandingkan antara barisan dan deret, kemudian bisa menentukan suku KN, bisa menentukan bedanya, kemudian bisa mengaplikasikan. Karena di lokal itu memang ada yang tidak suka matematikanya, berarti diacak aja enggak? Berarti nanti tujuan pembelajarannya udah detail dengan alur tujuan pembelajarannya ya Bu Ade ya. Bagus sekali Bu Ade. Kemudian berdasarkan tujuan pembelajaran yang Bu Ade sebutkan tadi, kira-kira apa strategi pembelajaran nantinya yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Ya, rencananya sesuai dengan RPP tadi, mode pembelajarannya dipakai adalah cooperative learning, yaitu di mana siswa kerjasama dalam kelompok, dibagi beberapa kelompok. Rencananya ada 6 kelompok Bu, dipecah, anak yang pintar-pintar dibagi ke dalam ke-6-nya, anak yang dilengkapi semuanya di dalam kelompok. Nah setelah itu akan saya kasihkan di situ project, yaitu berupa kertas, spidol masing-masing. Nah kalau waktunya sudah sampai, palingan juga 2 orang yang bisa tampil, 2 kelompok yang bisa tampil. Nah dari 2 kelompok itu nanti ada sesi tanya jawabnya.
Kemudian terakhir nanti kalau sempat waktunya habis, nah nanti anak-anak itu berebut untuk menampilkan menempel di dinding samping-samping kelompoknya. Berarti nanti tugasnya diskusi kelompok ya Bu Ade ya. Diskusi kelompok. Mungkin nanti dengan seperti itu anak-anak lebih bersemangat lagi ya Bu ya, semangat lagi. Kemudian pembelajarannya dapat tercapai dengan metode yang menarik seperti itu ya Bu Ade. Jadi nanti dari supervisi yang akan kita lakukan di dalam kelas, kira-kira Bu Ade yang ingin saya amati itu bagian area pengembangannya bagian mana Bu Ade? Kalau bisa semuanya bagus, tapi kalau yang paling penting sekali adalah karena di situ anaknya ada yang anti, jadi tolong dilihatkan di bagian diskusi kelompok, apakah ada yang menari, apakah ada yang connect dengan pelajarannya, ada yang timbal baliknya, ada nak nyambung Bu dengan teori yang kita berikan, dengan tema yang kita berikan, dengan cara-cara yang kita terangkan itu, apakah dia bisa tersampaikan materi ya Bu dan Jadi nanti area pengembangan Bu Ade mungkin di sini lebih ke siswanya ya Bu. Apakah siswa nanti bisa menerima pelajaran yang Bu Ade sampaikan, Bu Ade berikan dengan metode kooperatif learning dengan pendekatan diskusi, tanya jawab dan diskusi kelompok seperti itu ya Bu Ade. Kira-kira Bu Ade kapan saya bisa masuk ke kelas Bu Ade untuk melakukan supervisi? Hari Senin Bu, jam 4.5 di kelas 10.4. Lokalnya ada di ujung di atas Bu. Di kelas 10.4 ya Bu, jam 4.5. Oke Bu Ade. Nah jadi nanti tolong Bu Ade persiapkan segala sesuatunya sebelum masuk kelas. Semoga nanti pertemuan kita di dalam kelas akan memberi makna dan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya Bu Ade ya. Nah, terima kasih untuk hari ini Bu Ade. Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan semua urusannya. Amin, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kalian, Bagas, Bunga. Nah, waktu SMP udah belajar dulu kan? Gunanya untuk apa? Masih ingat? Mencari pola barisan dan menentukan suku BN. Apa lagi? Aplikasinya yang nampak waktu di SMP dulu. Menghitung, ada yang pernah menabung? Ada yang tiap bulannya sama? Ada yang tidak. Kalau yang sama berarti barisan arif dan yang lain. Sekarang untuk yang barisan itu masih ingat nggak? Apa itu yang barisan? Suatu barisan dengan beda atau sisi antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan tersebut. Bagus. Yaitu suatu barisan yang selalu urutan selisihnya sama di antara suku sebelumnya dan sesudahnya. Udah lanjut. Hari ini untuk menentukan suku PN itu termasuk tujuan dari pelajaran hari ini. Kemudian menentukan beda antara barisan dengan deret apa itu. Nah dari situ kalian akan menentukan apa itu barisan aritmatika, apa itu deret aritmatika, dan suku PN-nya apa, dan jumlahnya apa. 3, 5, dan seterusnya. Ini barisan atau bukan? Iya. Ya. Yang barisan aritmatikanya yang mana? Satu. Yang satu. Ini barisan aritmatika. Yang kedua? Barisan geometri. Yang ketiga? Barisan atau bukan? Bukan. Iya, tadi barisan apa pengertiannya tadi kan? Ingat dari kawan, pola susunan tertentu. Ini tertentu nggak polanya? Iya. Bagus. Nah, setelah itu bagi kalau bel udah berbunyi, kalian harus menempel di dinding tempat kalian terdekat. Nah, dengan harus siap
selesai. Jadi dikasihkan ke KPD-nya yang harus kalian kerjakan. Tentang barisan aritmatika. Dua, tiga mana? Barisan apa? Untuk barisan itu jawab pola kalimat matematikanya diubah. Umpamanya soal nomor 1 apa yang diketahui? Nomor 1 diketahui apa? Kemudian ditanya apa? Kemudian baru jawab. Nah itu kan yang membuat matematika 1/8 koma 1/8 dua koma titik koma titik. Kok kurang setengah? Dia udah sini ya, video. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami berdiri di depan sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai barisan aritmatika. Diketahui nomor 1 barisan aritmatika yang berbilangan 5, min 2, min 9, serta min 16. Ditanya di pertanyaan ini yaitu beda, UN dan juga U50. Untuk menjawab pertanyaan beda, rumus yang digunakan adalah U2 kurang U1. Angka sebelumnya dan angka sesudahnya harus sama, yaitu min 7. Dapat dilihat di barisan aritmatika bahwa setiap bilangannya akan berselisih min 7. Baik, saya ingin bertanya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya bagaimana cara membedakan setiap bilangan itu, Ustaz? Apakah dikalikan atau dibagi? Oh, mencari beda? Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mencari beda yaitu U2 kurang U1. didapatkan beberapa kesimpulan. Nah, siapa yang bisa membuat kesimpulan tersebut? Baik, nama saya Ustaz Bertanyo dari kelompok 3. Kalau untuk bilangan yang bilangan dari Kodika itu adalah bilangan Ya, maksudnya dari awal tadi adalah selisih dari yang sebelumnya dengan yang sesudahnya sama-sama. Bagus, kelompok 3. Tepuk tangan. Artinya tentang barisan dan deret. Kita baca alhamdulillah semuanya. Mengenai tujuan pembelajaran yang waktu itu Bu Ade laksanakan observasinya di dalam kelas. Tujuan pembelajaran kemarin adalah tentang barisan dan deret. Temanya barisan aritmatika. Di sana tujuannya siswa dapat menentukan, membandingkan antara barisan dengan deret, kemudian menentukan suku ke n. Apa namanya? Yang pertama bedanya suku pertama. Itu tujuan. Kemudian anak-anak bisa menentukan apa yang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung ke aplikasinya ya Bu. Iya. Kemudian kira-kira strategi pembelajarannya kemarin seperti apa Bu Ade? Kemarin berdasarkan apanya melalui kooperatif learning ya Bu. Jadi ya kemudian siswa belajar berkelompok, tanya jawab. Pertama dikasih kertas, kemudian LKPD, nah dituangkan di kertas apa namanya mendewi plano, kertas plano itu masing-masing per kelompok ada 6 kelompok di sana. Nah mereka menuangkan di situ, kemudian sesinya paling juga 2 kelompok yang tampil, siapa yang duluan selesai itu yang dikasih tugas untuk menampilkan. Nah itu nilainya lebih bagus dari yang lain ya di awalnya.
Kemudian yang lainnya ada 4 kelompok lagi. Nanti dia menempel di dinding-dindingnya yang kemarin itu ya Bu ya. Nah, di dinding dekat di samping dia diskusi tadi. Alhamdulillah sukses. Namun ada beberapa orang yang masih kurang paham karena mungkin ada selingkuh dari apanya, dari ingatannya masih belum fokus mungkin Bu. Iya, belum fokus ya berarti ya. Jadi yang belum fokus ini anak-anak itu kalau menurut Bu Ade kira-kira kenapa ya? Apa penyebabnya kenapa mereka bisa tidak fokus? Ya kebetulan saya tanya kebetulan pas itu siap istirahat ya Bu Dewi ya. Ada satu orang yang menjawab bahwa saya sebetulnya mau memberitahu Bu, saya mau membuat kesimpulan, udah saya buat semuanya Bu. Cuma saya malu, takut bicaranya salah-salah Bu, saya tidak biasa bicaranya. Itu yang disebutkan. Yang satu lagi dia masih agak masih pribadi kayaknya Bu, mungkin ada masalah di rumah sepertinya. Itu ya Bu. Ya. Jadi mungkin hambatannya karena masih ada anak yang malu-malu untuk berbicara, mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Kemudian masih ada yang merasa takut ya Bu ya, untuk mengemukakan hasil pendapatnya. Ya, Bu, mungkin ada juga anak yang lain karena mungkin dari rumahnya kurang mood, jadinya tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Ya. Jadi terkait anak-anak yang seperti itu tadi, kira-kira kedepannya bagaimana solusi dari Bu Ade untuk mengatasinya? Ya solusinya pertama-tama kan kalau bisa kan sekolah kita itu dalam satu lokal itu ada 20 atau 30 anak lah kalau bisa anak ya. Tapi ternyata kita kan 36, jadi tak tercover semuanya. Kadang satu-satu dia mau cari perhatian kan, nggak sempat kita perhatikan semua dalam waktu 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran itu di jam pertama kita ada acara, akhirnya kan terambil jam kita Bu. Akhirnya dari singkat kata anak-anak itu merasa jamnya kurang Bu. Jamnya kurang ya. Tapi dia ibu selalu cepat tepat selamat. Ya sekarang nggak ada biar lambat bisa selamat. Iya. Harus cepat selamat ya. Cepat selamat. Dia yang luar biasa berlomba Bu. Kemudian terkait area pengembangan, kemarin kan area pengembangan yang Ibu Ade inginkan, yang Bu Ade sampaikan itu bagaimana agar pembelajaran Bu Ade ini dapat menarik perhatian siswa. Seperti itu kan Bu Ade. Kira-kira sudah berapa persen tercapainya itu Bu Ade? Kalau dilihat dari alhamdulillah mungkinnya ya Bu ya, kelas 9 ada lebih dari 78% karena pelajaran mengenal SMP nggak tahu ya Bu ya, apa perhatian ketika itu anak merasa diperhatikan, ada 2 orang guru dia pun merasa senang kali ya. Mungkin itu ada sekitar itulah Bu 78% karena ada ya lebih lah, karena ada merasa puas Bu, besok harinya dia ngasih tahu Bu besok kita seperti itu lagi Bu. Apakah langsung diskusi tapi tidak usah kuis Bu. Maunya main-main aja. Jadi tercipta juga semangat untuk belajar siswa ya Bu Ade ya. Alhamdulillah ada beberapa orang. Iya. Dan semoga di pertemuan berikutnya yang 78% tadi bisa meningkat menjadi 90% atau malahan 100% ya Bu ya. Iya. Amin. Ya. Jadi mudah-mudahan semoga pertemuan berikutnya ada kabar bagus dari Bu Ade, anak-anak yang 78% tadi partisipasinya dalam pembelajaran nanti menjadi 90 bahkan 100%. Ya, itu ya Bu Ade ya. Bisa ada merata ya Bu. Iya. Nah sekarang setelah kita lakukan diskusi, baik itu refleksi, kira-kira bagaimana perasaan Bu Ade? Waktu sebelum diskusi kami semuanya agak grogi juga, siapapun yang masih di situ grogi ya Bu ya. Iya. Siap itu kami leganya gini, anak-anak merasa puas karena dengan diskusi itu dia tahu bahwa yang kawan yang kurang, kawan yang mau ditolong, dia jelas kan Bu. Jadi kita mengajarnya juga tidak sendiri, ya ada kerjasama. Setelah itu saya pun merasa senang, ibu kasih
apa namanya itu ngasih Gambaran ya Bu, ya ini gambaran ternyata seperti ini ya, tidak menakutkan ya, kita saling tolong menolong, sharing juga ya, rasanya lega ya. Syukurlah, alhamdulillah ya Bu Ade ya. Jadi kesimpulannya ternyata yang supervisi akademik itu tidak seribet atau semenakutkan atau menghoror seperti yang kita bayangkan ya Bu Ade ya. Ya mudah-mudahan pembelajaran kita ke depannya lebih menarik lagi ya Bu Ade ya. Semuanya kita lakukan demi murid ya, murid dan murid. Seperti itu Bu Ade untuk mereka ya. Iya, iya. Oke Bu Ade, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan ke depannya baik kita maupun anak didik kita akan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik. Saya Dewi Fitria sebagai coach dan rekan sejawat saya Ibu Ade Elmana. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.